Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pemberian kompensasi dan kepuasan kerja di dalamnya, di mana ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang pengertian dari kompensasi, kemudian tujuannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, kemudian berikutnya adalah proses pemberian kompensasi, berikutnya adalah sistem imbalan, dan yang terakhir kita bahas adalah faktor-faktor kepuasan kerja apabila kita kaitkan dengan kompensasi ini. Kompensasi secara umum dapat diartikan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Tingkat kompensasi absolut karyawan ini menentukan skala kehidupannya. Sedangkan kompensasi relatif akan menentukan status, martabat, dan harga karyawan. Program kompensasi itu penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia, di mana kompensasi ini merupakan salah satu fungsi manajemen untuk memelihara sumber daya manusia. Jadi saya review kembali bahwa secara umum ada 3 kelompok besar tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengadaan sumber daya manusia, yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga kita masuk sudah pada materi memelihara sumber daya manusia. Kompensasi itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang kita sebut dengan kompensasi langsung, yaitu kompensasi yang berupa gaji, upah, dan insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan, tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Sedangkan upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati. Sedangkan upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Kemudian kompensasi yang kedua yang disebut dengan kompensasi tidak langsung, yaitu yang berupa kompensasi yang diberikan dalam bentuk kesejahteraan karyawan. Beberapa komponen-komponen kompensasi kita bisa melihat di sini dibedakan menjadi 2, yaitu ada kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial itu diberikan dalam bentuk langsung berupa upah, gaji, komisi, dan tunjangan. Sedangkan yang tidak langsung adalah asuransi kesehatan, bantuan sosial, tunjangan, ketidakhadiran yang dibayar seperti cuti, yang melahirkan, dan sebagainya ini tetap dibayar. Kemudian kompensasi yang non finansial itu berupa pekerjaan, yaitu tugas yang menarik, tantangan-tantangan di dalam pekerjaan, tanggung jawab, peluang akan pengakuan, dan perasaan akan pencapaian. Kemudian yang terkait dengan lingkungan pekerjaan itu kebijakan organisasi yang sehat, supervisi yang kompeten, yang menyenangkan, simbol status yang tepat, kondisi lingkungan yang waktu luang yang ada di dalam organisasi. Nah, adapun tujuan diberikannya kompensasi ini adalah yang pertama untuk memperoleh personalia atau SDM yang qualified. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Itu yang Ibu sampaikan tadi di awal, bahwa kompensasi ini merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia untuk memelihara karyawan. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin keadilan. Yang keempat, untuk menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima adalah mengendalikan biaya-biaya. Dan yang ketujuh adalah memenuhi peraturan-peraturan legal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi di antaranya di sini adalah suplai dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, serikat karyawan. Ketiga, produktivitas. Yang keempat, kesediaan untuk membayar. Yang kelima, kemampuan organisasi untuk membayar. Yang keenam, berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian, undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah.
Nah, 7 kendala-kendala dari pemerintah. Biaya hidup, batas suku, jenis dan cepat pekerjaan, serta pendidikan dan pengalaman karyawan. Nah, di dalam memberikan kompensasi, ada suatu tahapan atau langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk dapat menetapkan upah atau kompensasi yang layak. Di mana proses langkah-langkah ini kita sebut dengan proses kompensasi, yaitu merupakan suatu jaringan dari berbagai subproses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaannya dan untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan perusahaan. Di antara komponen proses ini adalah pembayaran upah dan gaji, pemberian kompensasi pelengkap seperti asuransi, cuti, sakit, dan sebagainya. Bagan ini menjelaskan secara lengkap tentang langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam memberikan kompensasi. Pemberian kompensasi diawali dengan data-data yang diperoleh dari kegiatan analisis pekerjaan. Mungkin dilihat kembali materi pada pertemuan kedua tentang analisis pekerjaan, di mana hasil dari analisis pekerjaan ini berupa informasi-informasi tentang pekerjaan, job desk, dan job spec-nya. Kemudian setelah kita mempelajari data-data atau informasi dari hasil analisis pekerjaan ini, kita juga akan melihat standar-standar pekerjaan yang telah ditetapkan di dalam menyusun rencana pekerjaan. Ya. Dari informasi job desk ini akan disusun standar-standar untuk menentukan kompensasi ini. Nah, dari hasil analisis pekerjaan akan mendapatkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang selanjutnya digunakan untuk melakukan evaluasi pekerjaan. Nah, hasil evaluasi pekerjaan ini kemudian akan kita bandingkan dengan survei yang kita lakukan tentang sistem pengupahan di dalam masyarakat yang sedang berlaku, kemudian juga melakukan analisis masalah organisasional yang relevan terkait dengan kondisi organisasi yang bersangkutan. Berdasarkan analisis masalah organisasi ini terkait dengan kemampuan finansial ya, dan kebijakan-kebijakan organisasi yang telah ditetapkan dan hasil survei pengupahan ini, maka akan disusunlah struktur upah. Dengan kita sudah memiliki struktur upah ini, kita masih lagi harus membandingkan dengan peraturan-peraturan pemerintah tentang upah minimum. Sekarang ada peraturan pemerintah tentang upah minimum yang berlaku pada setiap daerah yang berbeda dengan ketentuan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan cost living daerah tersebut. Nah, kalau sudah menetapkan struktur upah ini, kemudian barulah kita buat aturan-aturan administratif tentang pengupahan, sarannya, kemudian mekanisme pembayarannya dan sebagainya. Kalau sudah ada aturan ini, maka aturan ini digunakan untuk memberikan pengupahan dengan melakukan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja karyawan hasilnya seperti apa nanti akan menjadi dasar untuk menetapkan pembayaran upah. Inilah yang kita sebut dengan take home pay, itu adalah pembayaran upah ini, yaitu merupakan struktur upah yang telah disusun dalam bentuk aturan administratif dan disesuaikan dengan prestasi kerja karyawan secara faktual. Adapun sistem imbalan itu terdiri dari dua macam. Ada yang berupa imbalan ekstrinsik, yaitu yang berbentuk uang, seperti gaji, upah, honor, bonus, komisi, dan insentif. Imbalan ekstrinsik ini bentuknya sebagai benefit atau tunjangan pelengkap. Sedangkan yang kedua adalah imbalan intrinsik, yaitu berupa imbalan yang tidak berupa uang, seperti jenjang karir yang jelas, lingkungan kerja yang baik, pekerjaan yang menarik, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan imbalan finansial, itu ada dua sistem di dalam pembayarannya. Ada yang dibayarkan secara individual, dan ada yang dibayarkan secara kelompok. Pembayaran secara individual ini biasanya berupa pembayaran untuk karyawan operasional, juga untuk manajer,
ada juga yang menggunakan sistem sugesti dan sistem komisi. Sedangkan sistem insentif kelompok itu dibayarkan unit keluaran per kelompok atau rencana pembagian produksi, rencana pembagian laba, pemilikan saham oleh karyawan. Dari sistem insentif finansial ini akan diperjelas di sini terutama untuk karyawan. Sistem insentif untuk karyawan operasional untuk melakukan pembayaran sistem insentif operasional untuk karyawan ini diperlukan dua data. Yang pertama adalah data keluaran atau output rata-rata yang ditetapkan sebagai standar prestasi kerja. Dan yang kedua adalah jumlah uang yang layak dan adil bagi jumlah rata-rata hasil kerja itu. Biasanya ada dua kategori di sini. Yang pertama adalah menggunakan piece rate dan yang kedua adalah time bonus. Ini contoh bagaimana cara pembayaran dengan menggunakan piece rate. Bila standar ditetapkan, seorang karyawan harus bekerja 50 unit per jam dengan tingkat upah dasar adalah 500 per jam dan karyawan memproduksi 600 unit dalam 8 jam sehari. Maka tingkat upah per unitnya adalah 500 dibagi 50 adalah Rp10. Penghasilan total karyawan adalah sebesar 600 dikalikan 10 sama dengan 6.000. Bila penghasilan setiap jam dijamin tanpa memperhatikan tingkat output, berarti 8 dikalikan 500 sama dengan 4.000. Nah, penghasilan insentif dalam contoh ini adalah jumlah penghasilan total dikurangi dengan penghasilan setiap jam. 6.000 dikurangi 4.000 sama dengan 2.000. Sehingga nanti tinggal mengalihkan berapa insentif tiap jam. Kalau karyawan bekerja 5 jam, berarti insentifnya adalah 10.000. Kemudian yang kedua dengan sistem bonus. Time bonuses ini biasanya dibagi menjadi 3. Ada bonus karena waktu pengerjaannya, atau waktu yang dihemat, atau waktu standar. Sebagai contoh, bila selama 8 jam kerja sehari, seorang karyawan berhasil menyelesaikan tugas yang mempunyai waktu total 12 jam, maka berarti waktu pengerjaannya sama dengan 8 jam. Nah, waktu yang dihemat sebesar 4 jam, dan waktu standarnya sama dengan 12 jam. Ini perhitungannya, sehingga nanti tinggal menghitung berapa insentif yang harus diberikan dengan penghematan waktu yang telah dilakukan. Bagaimanakah sistem kompensasi yang efektif? Sistem kompensasi yang efektif harus mempertimbangkan yang pertama adalah harus tanggap terhadap situasi yang ada. Apa situasi-situasi yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaan dan karyawan itu yang harus kita menjadikan pertimbangan untuk menyesuaikan sistem insentif tersebut agar menimbulkan kepuasan pada karyawan dalam menerima kompensasi atas kontribusi pekerjaan yang diberikan. Yang kedua harus memperhatikan apakah motivasi kompensasi yang kita berikan itu dapat memotivasi atau tidak. Biasanya motivasi akan muncul kalau karyawan puas menerima kompensasi itu. Ini mungkin kembali pada teori motivasi ya, dibuka salah satu konsep pemberian motivasi adalah pemberian kompensasi ini adalah dapat memotivasi karyawan. Nah, memotivasi karyawan itu dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja. Di sini kita lihat apa sih sebetulnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja juga dapat dinyatakan sebagai keadaan emosional karyawan, di mana terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja oleh perusahaan dengan tingkat balas jasa yang diinginkan. Jadi harapan karyawan dengan kompensasi yang faktual itu akan sama ya. Baik, di sini terkait dengan balasan-balasan yang bersifat finansial maupun yang non finansial. Nah, tolak ukur tingkat kepuasan ini secara mutlak tidak ada. Karena pada umumnya setiap karyawan itu berbeda standar kepuasan. Tapi paling tidak ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya kepuasan kerja. Di antaranya adalah
kedisiplinan, moral kerja karyawan, serta rendahnya turnover perputaran karyawan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ini diantaranya adalah balas jasa yang adil. Disinilah kaitannya antara pemberian kompensasi dengan kepuasan kerja. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pemimpin dan kepemimpinannya, serta sifat pekerjaannya. Monoton atau tidak. Demikianlah paparan dari materi pemberian kompensasi dan kepuasan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau direspon, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silahkan. Baik, sambil mungkin masih mempelajari, kita akan cek kehadiran kalian.